Kelas 11 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 44, yaitu aktivitas kedua. Nah, sekarang kita membaca tentang The Ghost Girl, gadis angsa. Ketika membaca, perhatikan pada bagian-bagiannya. Kamu bisa menggarisbawahi atau menandai beberapa kalimat yang mengacu pada bagian-bagian tersebut. Nah, ini strukturnya ada orientasi, kemudian ada complication, kemudian ada ini resolusi atau penutupnya ya. Nah, ini akan kita terjemahkan seluruhnya. Nah, ini dia. Pada dahulu kala, atau bisa juga disebut Alkisah, hiduplah seorang putri cantik ya, putri cantik, bukan putri raja ya, yang cantik, bernama Anidori Kiladra Taliana Isile atau panggilannya Ani. Dia lahir di kerajaan Kildenri. Ani memiliki hubungan yang erat dengan bibinya. Si Ani kecil menghabiskan tahun-tahun pertamanya mendengarkan cerita-cerita bibinya dan mempelajari bagaimana berbicara dengan binatang-binatang. Nah, ketika Ani beranjak berdewasa, dia secara perlahan-lahan mempelajari 3 bakat yang penting, yaitu berbicara dengan manusia, berbicara dengan hewan, dan berbicara dengan alam. Alam ini bisa dengan angin, tanah, batuan, dan segala macamnya ya. Ketika bibinya meninggalkan kerajaan, ibu si Ani, yaitu sang ratu, melarang Ani bersahabat atau mendekati binatang, karena dia dan seluruh warga Kildenre sangat khawatir dengan penutur binatang ya. Jadi takut dia akan dengan orang-orang yang pandai berbicara binatang. Nah, tahun-tahun berlalu, Ani berjuang dengan kepercayaan dirinya sebagai putri mahkota dan calon ratu, ya, ratu masa depan. Kehidupan si Ani selalu berada di bawah bayang-bayang ibunya, membuat perasaannya tidak percaya diri untuk menjadi ratu masa depan, ratu berikutnya ya. Keadaan menjadi lebih buruk ya ketika ayah si Ani meninggal dunia. Di pemakaman ya, sang ratu mengumumkan bahwa anak keduanya yang bernama Kaleb akan menjadi penguasa berikutnya. Merasa bingung, Ani mencoba bertanya ke sang ratu, "Ibu, saya minta maaf karena mengganggu terlalu cepat setelah masa berkabung. Tetapi saya harus menanyakan pernyataan ibu beberapa minggu yang lalu," kata si Ani. Ya anakku, tentang Kaleb. Duduklah." Sang ratu menyuruh Ani untuk duduk dan melanjutkan penjelasannya. "Kamu ingat, 5 tahun lalu kita menerima kunjungan Perdana Menteri dari Bayern." Ani mengangguk. Ya. "Sebenarnya, menurut tradisi kita, jika harus salah satu anak saya menikah dengan Pangeran Bayern, dia itu haruslah anak ketiga, Napra Lina. Tetapi dia masih terlalu kecil. Dan kamu, Ani, sayangku, kamu itu berbeda. Saya setelah bermasalah dengan bibimu, saya khawatir orang-orang tidak akan pernah mempercayainya
mempercayaimu ya, karena desas-desus ya, desas-desus bahwa kamu adalah pembicara binatang yang telah terlalu lekat ya, lekat di benak masyarakat, kata si sang ratu. Marah dan kesal, Ani tidak punya pilihan lain. Ya, Ani dan harus setuju, Ani terpaksa setuju ya. Pendamping dan teman baiknya, pendamping ini mungkin apa namanya ya? Kalau princess itu kan ada semacam pelayan ya. Nah, si Celia juga meyakinkan dia untuk pergi ke Bayern. Ani merasa hancur, tapi melakukan tugasnya dan meninggalkan Gildenry. Namun, hal buruk lainnya terjadi. Dalam perjalanan ke Bayern, Ani mulai merasa diasingkan oleh Celia. Celia kemudian merampas identitasnya sebagai putri raja dan merebut kekuasaan si Ani. Ya. Setelah berhari-hari mengembara sendirian di hutan, Ani akhirnya menemukan rumah Gilsa dan anaknya si Finn. Gilsa memberitahunya, pergilah ke Bayern bersama Finn ketika pasar dibuka. Nah, jika kamu beruntung, kamu akan bertemu dengan raja secara pribadi atau langsung bertemu dengan raja. Nah, akhirnya Ani dan Finn pergi ke pasar untuk mencoba berbicara dengan raja. Mereka bertemu dengan raja, tetapi akhirnya dia menyebutkan bahwa dia baru di kota itu dan tidak tahu mau kemana. Oleh karena itu, sang raja menugaskannya untuk sebagai gadis angsa atau gadis yang memelihara angsa ini ya. Nah, atau pengurus angsa. Awalnya sebagai gadis pengurus angsa, Ani berjuang untuk berhubungan dengan pekerja lainnya. Nah, namun dengan pekerja lainnya dan para angsa itu sendiri. Namun hal ini berubah ketika dia bertemu dengan Ena yang bekerja mengurus ayam ini ya, mengurus ayam, dan Jok, seekor angsa yang terluka yang dia rawat hingga sembuh. Ya. Seiring waktu, Ani membangun persahabatan dengan para pekerja, termasuk dengan seorang lelaki bernama Jerik. Ya. Jerik ini menyebutkan bahwa dia itu adalah pengawal pangeran. Suatu hari, Ani mendengar sebuah berita sangat buruk dari Ena. Gildenry berencana menyerang Bayern, sehingga sang raja memutuskan untuk menyerang Gildenry terlebih dahulu, kata Ena. Ani menyadari dengan khawatir bahwa ini pastilah rencana si Sheila. Ya, jika Bayern menghancurkan ya, jika Bayern menghancurkan Gildenry, maka tidak akan ada yang bisa membuktikan identitas aslinya, tetapi dia tidak bisa kembali ke Gildenry. Nah, keesokan paginya, sekelompok pencuri menyerang kawanan angsa. Ani menggunakan bakatnya. Dia meminta kepada angin untuk membantu. Dan angin tersebut menjawab dengan mengambil sejumlah besar tanah dan menyerang
para pencuri. Dikarenakan perbuatan baiknya, Ani dielu-elukan sebagai pahlawan. Tetapi dia cemas ketika mengetahui bahwa raja akan mengundangnya untuk untuk mendapatkan hadiah. Nah, karena dia takut bertemu dengan Sheila di kerajaan, nah, dia memutuskan untuk melarikan diri. Dia kembali ke rumah Gilza dan secara kebetulan bertemu dengan Talon, pengawalnya yang lama. Saya sangat senang menemukan kamu masih hidup, kata Ani dengan lega. Saya juga sangat senang dengan akhirnya bertemu dengan kamu lagi, Tuan Putri. Dan saya sangat ingin membantu Anda mengembalikan identitas Anda, jawab Talon. Nah, kemudian keduanya memutuskan untuk meyakinkan raja tentang identitas aslinya si Ani. Mereka pergi ke kerajaan dan berhasil bertemu dengan mantan Perdana Menteri ya. Nah, kemudian segera setelah memastikan identitasnya, dia diberitahu bahwa pangeran dan Celia akan menikah di tepi danau. Nah, maka Ani pergi ke danau untuk menghadapi Celia. Di sana dia menemukan bahwa penjaga Gerik, si penjaga bernama Gerik ini sebenarnya adalah putra mahkota. Nah, pertarungan dahsyat antara Celia dan Ani tidak bisa dihindari. Nah, untungnya sebelum Celia bisa membunuh si Ani, Gerik menerobos dan membantu si Ani. Nah, beberapa hari kemudian, setelah keadaan sedikit mereda, Ani dipanggil untuk membuktikan bahwa Kildare tidak akan menyerang Bayern. Nah, dia menyatakan bahwa dia adalah bukti karena ratu tidak akan pernah mengirim anak sulungnya ke tempat musuh ya sebelum menyerbu keluar. Gerik memujinya karena mengakhiri perang sebelum perang itu dimulai. Pada akhirnya Ani dan Gerik memutuskan untuk menikah. Gerik membawanya ke sebuah perayaan di mana dia diperkenalkan sebagai putri mahkota yang resminya. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.